Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Bumi Pala. Hari ini sangat spesial karena yang akan kita sajikan adalah sesuatu yang persis sama dengan title dari podcast Bumi Pala kita. Ini karena spesialnya ini kita juga telah menghadirkan beberapa produk yang di hadapan kita seperti ini. Ini adalah bagian dari olahan pala yang menjadi komoditi andalan Kabupaten Aceh Selatan. Saya di sini sebetulnya ingin minum dulu nih, tapi harus minta izin dulu nih sama ownernya nih. Ya, kita hari ini akan bicara tentang salah satu produk UMKM ya. Makanya saya katakan spesial. Ini namanya berpala, tapi kita sering memplesetkan ini bir pala. Padahal ini 0% alkoholnya begitu ya. Baik, saya bersama dengan teman saya. Sudah sangat lama saya kenal sama beliau, tapi saya sering panggil beliau Bogem, ya, begitu ya. Beliau adalah owner dari Berpala yang ada di Tapak Tuan, begitu. Selamat siang, Pak Bogem. Selamat siang, Pak Mas. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau siang-siang seperti ini tuh, kalau kita konsumsi bir pala, minum bir pala gimana nih? Ya, sangat segar. Sangat segar ya. Apalagi, Ya. Barangkali saya coba dulu nih. Boleh. Oke. Rasanya pala. Lalu ada apa gitu, kesat-kesatnya gitu ya. Kesat kelat-kelatnya pasti ada. Ya. Baik Bang Bogem, yang pertama sekali barangkali kita ingin diskusi ya. Apa yang menjadi motivasi dan pendorong awal bagi Bang Bogem ya, sehingga ada inspirasi usaha berpala ini bisa ada. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu. Ini Rebon Kopi ini berdiri sejak tahun 2012. 2012 ya. Saat itu kita masih belum memproduksi Bir pala. Bahannya bir pala itu belum, olahan bir pala belum. Kita masih hanya sebatas warung kopi. Begitu. Tapi di saat tahun 2018 tiba-tiba saya ada keinginan, saya ingin menciptakan satu produk. Terpilihlah buah pala itu. Iya. Kemudian saya teliti, saya coba semua. Apa keuntungannya, yang otomatis setelah saya buat, saya coba dulu untuk tubuh saya. Iya. Ternyata ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Lalu saya coba produksi kopi pala. Mulai produksi itu kopi pala dulu. Jadi ada dua ya. Ada dua. Ribbon Coffee itu memproduksi ada kopi pala ada kopi pala, ada juga bir pala. Bir pala ya. Baik. Kira-kira kita kan sering minum ini, Bang Bogem ya. Ada sirup pala juga, gitu ya. Tapi kemudian ini ada bir pala. Ini yang khas dari bir pala ini apa sebetulnya? Ya agak membedakan dengan sirup pala. Kita cuma mengambil ekstranya aja. Ekstra. Bedanya itu dari sirup pala dengan bir pala ini kita cuma ekstranya kita ngambil. Ekstranya ya. Lalu kita campur, kita olah hingga menjadilah sebuah produk ya seperti itu. Yang seperti ini. Ya. Sebenarnya sih kita waktu pengajuan BPOM
Kita sudah ada BPOM ini, Bang? Udah, insya Allah udah ada. Sama-sama MUI-nya juga sudah ada. Sama MUI-nya ya. Kita dulu mengajukan pertama itu Bir Pala. Bir Pala namanya. Namanya. Iya, iya. Ternyata bir itu jadi sebuah asumsi bagi masyarakat. Ini pasti mengandung alkohol. Lalu kita coba lagi. Yang ketiga hingga kita bisa memberi namanya Berpala. Berpala ya. Nah, ini alhamdulillah kadar alkoholnya memang tidak ada sama sekali. Iya. Mungkin kalau bisa nggak Bang Bogem coba cerita sedikit tentang proses awalnya ya, dari biji pala, daging buah pala, kemudian sampai dengan jadi seperti ini. Kita sebenarnya pala ini kan terkenal di Tapak Tuan atau khususnya Aceh Selatan. Betul. Ya kan? Kadang-kadang itu orang sesudah memetik buah pala itu kulitnya dibuang. Iya, betul. Kulitnya dibuang, kadang-kadang ada juga dimanfaatkan untuk dijemur. Betul. Kan itu ada juga daya belinya juga tinggi. Betul. Nah, dan saya pergi ke daerah Air Pinang, itu produksi palanya itu cukup banyak. Ya mudah-mudahan kalau untuk stok selalu ada. Nah, kemudian ada setelah daging buah pala itu tentu saja dibersihkan kulitnya, begitu dicuci kan. Terus prosesnya apa tuh? Sesudah kita membersihkan, sudah kita mensortirkan semua, kita cuci sampai bersih, lalu kita baru memproduksinya. Ada proses lainnya, ada proses begitu lainnya. Lalu sesudah kita memproduksinya, ada proses fermentasinya, begitu ada Bang, proses fermentasinya, sehingga nanti dimasukkan ke dalam pendirian ya. Sesudah kita produksi, lalu kita memasukkan dalam sebuah wadah, lalu kita fermentasikan. Tapi memang ini 0% ya? 0%. 0% ya. 0%. Selain dari ini kan ada dua nih. Kalau misalnya BPOM itu lebih melihat kandungan sehat atau tidak, begitu ya? Ya, lebih ke situ. Lebih ke situ ya. Kemudian mereka mengeluarkan sertifikasinya, gitu ya. Tapi kalau di MPU, LPPOM MPU Aceh itu lebih melihat pada halal dan haramnya, begitu ya. Kalau di MPU sudah dapat, Bang? Sudah ya. Alhamdulillah prosesnya cepat. Cepat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dengan adanya produksi bir pala seperti ini kan, kemudian bagaimana strategi pemasarannya? Apakah pangsa pasarnya hanya seperti saya aja dan teman-teman di sini, atau ada ke tempat lain atau seperti apa? Tidak. Kita kalau untuk pasarnya kita sudah ke Jawa. Sampai ke Jawa sampai ke Jawa dan sampai ke Bali. Dan banyak orang Bali bertanya. Ada seorang teman saya, dia bertanya pada dia, "Bro, cobalah kalau ke Bali, bro bawa bir pala gitu." Iya. Sampai ke Bali. Sampai ke Bali. Nah, karena ini kan makanannya kan cepat basi nih, Bang. Kalau gimana caranya nih? Pala ini, ekstra pala ini, dia tidak akan basi. Asal kita masak, asal kita produksinya sesuai jamnya. Nah, kalau misalnya ke Bali, ke Jawa, terus seperti apa? Ada kemasan lain gitu sehingga untuk sementara kita masih pakai kemasan ini dan ini juga. Iya. Itu dalam porsi besar ya? Ya, ini dalam porsi 1 liter. 1 liter. 1 liter. Kita kalau pengirimannya masih kayak orang membawa kayak gitu. Kita belum bisa mengirimnya. Belum dalam porsi besar ya? Belum dalam porsi besar. Istilahnya masih kategori ini untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh ya? Kita belum bisa meluluskan untuk kita pasarkan ke pasaran. Belum. Ya. Kalau dilihat dari permintaan baik di lokal ataupun di luar, kira-kira seperti apa, Bang? Maksudnya begini ya, maksud kami adalah prospeknya begitu. Andai kata kalau sekarang masih skala rumah tangga, mungkin nanti ke depan nanti menjadi sebuah industri begitu loh. Iya. Harapannya kan seperti itu. Kira-kira punya nggak prospeknya seperti itu dengan permintaan itu yang
Di sawah ada, ya? ke depan ada. Dan kalau memang ada kemudahan, kita juga akan membuat rumah produksi. Rumah produksi ya. Ini masih skala rumah tangga Masih begitu ya? skala rumah tangga. Ya, baik Bang. Ada hal penting dalam perspektif kami bahwa sebelumnya ini kan daging buah pala setelah diambil biji pala dan fulinya, ya, itu kan dibuang seperti itu saja begitu ya, sehingga menjadi sampah. Iya. Nah, di dalam perspektif kami ini ternyata bisa diolah sedemikian rupa, bahkan sangat bernilai secara ekonomis, bermanfaat kepada kita sendiri. Kabarnya ini cocok untuk anak-anak yang rewel, anak-anak kecil, gimana cocok, manfaatnya? cuma dibatasi ya? Karena kan masih kecil. Masih kecil ya? Kecil. Kalau untuk orang dewasa, ya saya pikir ini tidak masalah. Ya. Konsumsinya gimana? Bagusnya dikonsumsi itu pada saat apa dia? Kalau untuk sehari-hari ya, kita sebelum tidur lebih baik kita mengkonsumsi segelas gitu. Itu kita mungkin akan enak istirahat, tidur enak, ya kan, bangun pagi pun enak, badan pun ringan. Ya, ya betul sekali. Karena sepengetahuan saya begini dia Bang, dia ini kan ekstrak pala, biji pala itu ya, itu mengandung miristisin ya. Ya. Miristisin itu sebuah zat yang menyebabkan kita kalau terlalu besar porsinya, kadarnya itu bisa berhalusinasi gitu ya. Jadi cocok kalau untuk anak-anak rewel diberikan minum sedikit, dia bisa tidur dengan baik, dengan lelap ya. Ya. Selama ini kalau dalam promosinya gimana Bang? Maksudnya apakah ada hari ini kan ada media sosial dan ada, kita ada Instagram, juga ada WhatsApp-nya. Ada WhatsApp-nya ya. Ada grup ya. Ada grup, ada. Kalau ini kan masih usaha kecil dan menengah ya. Apa pernah bekerja sama ya, baik dengan pemerintah ataupun dengan non pemerintah begitu? Untuk saat ini belum ada. Belum ya. Belum. Tapi kita akan mencoba juga untuk menjejakinya semua. Ya, karena ini kan inovasi-inovasi yang seperti ini menurut kami itu perlu dukungan. Ya. Baik dari pemerintah ataupun dari non pemerintah. Sebut saja misalnya ada sebuah lembaga-lembaga yang kuat ya, ada CSR-nya mungkin bisa membantu Abang, atau Abang sendiri mungkin yang kurang kreatif dalam menggali sumber-sumber pembiayaan begitu Bang. Enggak juga. Sudah pernah dicoba? Sudah. Kalau udah pernah coba sudah, berarti belum berhasil ya? Belum berhasil. Belum berhasil, ya enggak apa-apa. Mungkin kedepannya akan berhasil. Kita coba kembali. Ya, ini luar biasa menurut kami Bang, karena ada sesuatu yang baru ya. Ada varian baru yang apa namanya? Yang sumber dayanya itu ada di lokal gitu ya. Dan ini juga bagian dari bagaimana kita terus melestarikan tanaman pala di Kabupaten Aceh Selatan sebagai khas kita. Baik Bang, barangkali saya juga ingin memberikan sedikit konklusi ya, bahwa bir pala itu senantiasa harus kita kembangkan. Siap. Ya, harus kita kembangkan menjadi sebuah produk minuman terkenal bagi kita. Kemudian juga ini Abang harus siap-siap nih. Siap. Kalau misalnya nanti sudah ada dukungan, informasinya sudah tersebar di berbagai media, lalu juga tersebar diketahui oleh banyak orang, tentu saja ini sudah menjadi sebuah produk UKM kekinian begitu ya. Kemudian ya siap go publik. Mudah-mudahan bisa mendunia. Insya Allah bisa. Baik Bang Bogen. Barangkali terakhir mungkin kita ingin apa kira-kira harapan Abang dari bir pala ini? Harapan kita ya, kalau dari bentuk segi bantuan sih kan, ya adalah perhatian dari pemerintah atau Pemda. Kenapa? Karena yang kita tunjukkan ini memang khasnya Aceh Selatan. Buah pala. Betul. Dan memang dari namanya pala aja mungkin sudah mendunia. Iya, betul. Itu contohnya. Masyarakat Air Pinang itu. Iya. Mereka membeli
kulit pala itu, lalu mereka olah, Ya. lalu mereka mengirim, mengekspor ke Malaysia. Ya. Mereka sampai di Malaysia bisa diolah jadi herbal, Betul. bisa jadi aromaterapi. Betul. Banyak sebenarnya kalau kita mau tekuni, banyak manfaat kulit pala, buah pala itu memang banyak manfaatnya. Ya. Cuma ya semua itu kan tergantung keinginan kita Ya. untuk berkembang Betul. dan untuk menghasilkan sebuah karya. Ya. Ya saya harap karya saya ini bisalah beredar di Ya. Aceh, khususnya di Indonesia. Apa tuh namanya? Saya sudah lupa yang disebut ini, Bang. Yang disebut, saya lupa sampaikan tadi ya. Apa namanya? Hak intelektual itu. Ya. Ya, Kalau itu. kalau the hak ini kita lagi proses juga. Oh, lagi proses juga ya. Proses juga. Nah, Baik, terima kasih Bang Bogem, sangat Oke, luar biasa. sama-sama. Ya, sangat luar biasa pada hari ini kita bisa bersama Bang Bogem, pencipta salah satu varian baru minuman khas kita di Aceh Selatan, bir pala atau berpala begitu ya. Dan tentu saja minuman ini kita harapkan itu menjadi sesuatu yang bisa menjawab semua persoalan terkait dengan tanaman pala itu sendiri. Biji, buah, fuli, dan kulit buahnya ternyata hari ini bisa diolah menjadi beragam makanan ikutan. Jangan lupa like, share, dan subscribe Bumi Pala ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.